Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz Hananto. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Bahagia sekali bisa ya bertemu Ustaz Fatin. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak ini minta waktunya sebentar untuk tugas dari demonstrasi kontekstual CGP Angkatan 11 untuk mewawancarai Bapak sebagai KS tentang pengambilan keputusan kepala sekolah terkait kasus-kasus yang ada atau kasus dilema etika. Beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, mohon nanti bisa dijawab Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, bahasanya agak unik ya bagi saya tentang dilema etika dan apa tadi satunya? Identifikasi kasus yang ada yang merupakan dilema etika. Dilema etika, ya. Baik, secara umum gini ya, kalau pemahaman saya terkait etika ya, memang dalam saya belajar sosiologi dulu ada namanya pandangan emik dan pandangan etik ya. Kalau pandangan emik adalah pandangan yang berasal dari saya pribadi. Tapi kalau pandangan etik adalah pandangan kita melihat dari sisi orang lain atau dari sisi budaya mungkin, karena etika kan biasanya terkait budaya. Jadi ibaratnya kalau saya menghadapi suatu masalah, maka saya harus menghadapi tidak cuma dari pandangan saya sendiri secara pribadi, tetapi juga harus melihat pandangan etik dari ketika saya berada di posisi seorang yang sedang saya diskusikan atau saya jadikan masalah ya, sebuah masalah. Seperti itu Pak. Jadi mungkin misalnya seorang guru yang terlambat lah, misalnya contoh saja nih kasus langsung contoh guru terlambat. Guru yang terlambat itu adalah seorang ibu-ibu ya, punya 2 anak kembar, kemudian ya motor hanya 1 ya, maka saya juga harus melihat ya, saya juga punya anak, istri saya juga punya anak, dan saya juga mengantar anak dengan mestinya saya memandang tidak dalam posisi saya sebagai kepala sekolah. Datang jenengan terlambat terus, Bapak Ibu guru datang jam 7, jenengan setengah 8 baru datang. Kenapa? Bulan kalau saya keras ya Bu, jenengan besok enggak boleh terlambat lagi. Nah, tapi ya akhirnya lebih banyak ini ya, mungkin legowo ketika memang guru yang bersangkutan punya anak, motor hanya 1 bergantian dengan suaminya, dan dia jadi masalah. Dan ya seperti itulah mungkin yang disebut dilema etika, seperti itu mungkin ya. Oke, pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu bagaimana Pak untuk pengambilan keputusannya? Baik, kalau di sekolah kami, saya secara pribadi ya tidak pernah mengambil keputusan langsung ya, walaupun sebagai seorang kepala itu sebetulnya boleh ya mengambil keputusan secara langsung ya, tetapi kami biasa menggunakan musyawarah ya, kata kuncinya adalah musyawarah. Dengan kami punya wakil kepala sekolah, ada 2 waka yaitu waka kesiswaan dan waka kurikulum, maupun ada staf, dan biasanya kami selalu menyelesaikannya dengan musyawarah terlebih dahulu. Musyawarah secara internal dengan beberapa tim tadi. Kami menamakannya, biasanya kami membuat nama itu SLT ya, Senior Leaders Team ya. Itu yang kami di grup ya, grup WA, jadi kita diskusikan di situ dulu. Nanti kalau sudah selesai di grup itu, baru akan kita florkan, kita sampaikan pada forum seluruh dewan guru. Nah, biasanya dewan guru akan menambahi
atau akan mendukung atau menolak yang ada di forum, biasanya akan terjadi forum seperti Baik, itu. Bapak. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa, Pak? Yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya tadi musyawarah dulu di Musyawarah dulu, berarti ya, di internal internal. senior ya, para guru-guru yang menjadi guru-guru inti ya, jadi kepala sekolah, wakaf, nah, PU, ataupun kalau urusan keuangan dengan bendahara kita ajak gitu ya. Nanti baru disampaikan secara terbuka kepada publik semua dewan guru, kemudian diputuskan yang menjadi hasil musyawarah besar. Nah itu yang akan diputuskan, disepakati, dan itu yang tinggal pelaksanaannya. Kalaupun ada perubahan lagi, ya musyawarah lagi. Jadi sebuah hasil musyawarah bisa diselesaikan, bisa diganti, dirubah dengan musyawarah yang baru, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, Pak? Seperti apa? Efektivitas pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etika, ya yang pertama kita memanggil dulu ya. Jadi saya selalu biasanya ketika sebelum akan menyelesaikan masalah biasanya menulis terlebih dahulu ya. Menulis itu artinya dalam rangka menimbang-nimbang. Mungkin nanti kalau pakai pandangan emik dan pandangan etik mungkin bisa jadikan seperti itu ya. Jadi kelemahan, kelebihan, kekurangan kami apa, dan mungkin memberi alternatif solusi gitu ya. Solusinya bagaimana gitu ya. Ya contoh misalnya pada kasus tadi, solusinya apa yang paling memungkinkan? Solusinya adalah ibu beli motor sendiri. Jadi masing-masing punya, suami punya motor, ibu punya motor. Nah itu mungkin akan lebih mengurangi ya. Walaupun nanti akan berat di bensin mungkin ya. Karena ya tapi itu adalah salah satu solusi yang paling memungkinkan supaya tidak terjadi keterlambatan. Ya kita menawarkan solusi itu, alternatif solusi kita tawarkan, dan ketika itu bisa diselesaikan, alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan secara bersama menjadi sebuah kesepakatan dan dilakukan, alhamdulillah bisa menjadi putusan. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang Bapak lakukan terkait kasus-kasus dilema etika itu? Seperti apa, Pak, tantangannya? Tantangannya apa ya ketika menghadapi kasus seperti itu? Ya tantangannya adalah ini ya, permasalahan ini ya, kelegowoan saja ya. Jadi saya lebih banyak legowonya kalau seperti itu, karena Yang legowo jenengannya berarti, Pak? ya Tantangannya. ya sebenarnya kalau mau agak keras sedikit mungkin bisa ya, tetapi dalam kehidupan kita kan ya tidak bisa sekeras itu mungkin ya. Mungkin itu juga akan menjadi presiden buruk ya bagi guru-guru yang lain. Cuma dalam konsep kita sebagai muslim kan ada namanya salamatus sadr ya, jadi apa ya, kelegawaan hati gitu ya. Jadi memang kita sudah menyampaikan permasalahan, kita sudah memberikan alternatif solusi, kemudian ketika dalam pelaksanaannya masih banyak kesulitan, ya kembali kepada salamatus sadr, kelapangan jiwa, kelapangan dada kepada saudara kita, seperti itu, pada guru-guru kita, kepada kawan teman sejawat kita, seperti itu, Ustaz. Oke. Terima kasih, Bapak. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memang memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, SOP yang saya jalankan mungkin belum pernah ada catatannya ya. Masalah misalnya dulu ketika ada kasus kehilangan ya, ini mungkin terkait dilema itu kayak kehilangan HP dalam perjalanan menuju outing kelas siswa ya. Itu kan secara dilema etika itu kehilangan karena kelalaian diri seorang siswa ya. Itu kan dilema etika. Etikanya itu adalah masalah diri pribadi seorang siswa. Cuma karena ini diungkap oleh orang tua, maka kita laksanakan secara bertahap ya permasalahannya. Mulai dari catatan kami punya daftar catatan kasus ya. Ini contoh saja, ini kebetulan ada bukunya. Jadi ketika ada permasalahan, saya biasanya menulis dulu dalam buku catatan kasus. Kemudian di dalamnya ada tanggal kejadian,
kemudian ada uraian kasus, kemudian kami di sini tulisan ada cara penyelesaian, kemudian setelah cara penyelesaian adalah tindak lanjut. Ustadz bisa membaca, menulis juga boleh nih. Jadi ini cara penyelesaian yang saya tuliskan di sini secara bertahap ya. Yang pertama biasanya ketika ini kasus yang tadi misalnya kehilangan HP, saya melakukan cara penyelesaian ada beberapa tahap. Yang pertama musyawarah guru BK dan walas serta wakasis untuk membuat program. Jadi tadi ada surat dulu nih ya, untuk membuat program pengusutan kasus dulu kok bisa hilang ya. Kemudian yang pertama kita ada membuat jadwal wawancara anak yang terjadwal, jadi yang kehilangan, kemudian anak yang jadi saksi, kemudian menemukan titik terang dulu, kemudian memberikan sanksi kalau ada. Kemudian yang terakhir yang membahas secara kekeluargaan dengan orang tua, karena yang merasa keberatan ya akan kehilangan itu adalah orang tua. Jadi itu sampai terakhir ya dengan keluarga yang memang keberatan. Jadi memang bertahap ya Pak, ada Iya. jadwal-jadwalnya mulai dari Iya. musyawarah dan sebagainya ya Pak ya. Betul. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Ya tentu ya, tentunya ada ya. Jadi para waka kita ya adalah orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama, kita berikan masukan ya, kita lihat pandangannya ya. Kalau memang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kita, maka kita bisa naik ke bidang pendidikan di atas kita. Ada struktur di atas kita itu bidang pendidikan yayasan. Ya. Kalau bidang pendidikan pun tidak bisa menyelesaikan, baru ke ketua yayasan ya. Cuma selama ini di yayasan kita biasanya selesai di ketua bidang pendidikan, ketua bidang pendidikan yayasan, karena tampaknya memang sudah ada kalau di dalam tahapan ya struktural di yayasan yang cenderung supaya mengkotakkan masalah tidak terlalu melebar keluar sampai ke ketua yayasan, urusan yang strategis saja. Kalau bidang pendidikan yang fokus pada bidang pendidikan, mungkin itu saja. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika? Ya, pentingnya keputusan itu secara cepat ya. Jadi kepatuhan pada musyawarah itu adalah sesuatu yang pokok, tetapi kepala sekolah selaku pemimpin atau pengambil keputusan juga harus tegas ya dalam mengambil keputusan. Karena kalau syuro tidak berjalan, ya maka ambil keputusan terbaik yang harus diputuskan oleh kepala sekolah. Mungkin itu. Gitu ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai Bapak ini wawancara hari ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa mewawancarai atau sebagai tugas CGP atau demonstrasi kontekstual. Iya, terima kasih. Selamat ya, semoga sukses CGP-nya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ustazah Zumaro. Oke, selamat siang. Gimana kabaripun hari ini, Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya. Oke. Ustazah nyuwun wedalipun minta waktunya sekedap. Saya ada tugas untuk memenuhi demonstrasi kontekstual tentang bagaimana pengambilan keputusan seorang pemimpin terhadap kasus-kasus atau dilema etika. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Baik. Untuk yang pertama Ustazah, selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ustazah? Biasanya kalau di SDT Buah Hati itu jika ada kasus itu emang langkah awalnya diidentifikasi identifikasi mana yang kasusnya ini termasuk jenis apa, apakah bujukan moral atau dilema etika, karena identifikasi ini penting sebagai langkah awal untuk menentukan bagaimana solusi.
jika kasusnya itu termasuk rujukan moral, gampang ya, mudah sekali karena pasti kita akan memilih yang benar. Oke, karena tidak akan memilih yang salah. Tapi kalau dilema etika ini yang lumayan harus ada langkah-langkah berikutnya karena benar lawan benar sih ya. Jadi terjadi sebuah dilema lah. Gitu. Nah, pertanyaan kedua Ustazah. Oke. Nah, selama ini bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustazah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Itu yang kasus-kasus dilema etika itu ya. Biasanya saya sebagai seorang pemimpin tidak mengambil keputusan seorang diri, Jadi saya melibatkan beberapa pihak yang terkait, melibatkan juga unsur-unsur yang saya minta tolong di tim sekolah kami yang bisa membantu. Jadi agar tadi keputusan yang diambil itu berpihak kepada murid khususnya. Kemudian gunanya melibatkan pihak-pihak yang terkait itu agar saya itu mendapatkan gambaran yang utuh atas sebuah kasus. Jadi tidak parsial ya. Kalau parsial, gambarannya nggak utuh, itu pasti berpengaruh pada keputusan yang dihasilkan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ustazah. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang Ustazah lakukan dalam pengambilan keputusan Ustazah? Pertama-tama tadi sebetulnya di SDT itu ada SOP tersendiri ya, Jadi ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu tidak langsung saya yang menangani sih biasanya. Kalau kasus-kasusnya misalkan kasus yang terjadi antar siswa itu kami beri kewenangan kepada wali kelas untuk menyelesaikan. Dan jika kasus tadi oleh wali kelas belum tuntas, maka akan dilanjutkan oleh tim TPPK. TPPK itu di dalamnya ada tim kesiswaan. Kalau tim kesiswaan belum tuntas juga, maka saya yang menangani seperti itu. Belum ada BK sih ya Ustaz. SD ada BK belum? Nggak ada ya? Insya Allah tahun depan. Ini sedang menyiapkan SDM-nya. Ada beberapa satu orang guru yang sedang dikuliahkan. Insya Allah tahun depan sudah bisa launching BK. Dan kalau saya menangani ya tadi melibatkan pihak-pihak yang terkait. Contoh, misal kasusnya itu antar siswa, maka kami undang siswa-siswa yang terlibat, kami undang juga orang tuanya, kami undang wali kelasnya, dan tim kesiswaan untuk kemudian kita gali agar didapatkan tadi gambaran kasus yang utuh. Kemudian kita berembuk untuk opsi-opsi solusi. Nanti dari beberapa opsi solusi tadi, manakah opsi yang paling dirasa paling bertanggung jawab, berpihak pada murid, dan juga mengandung kebajikan. Nah, untuk selanjutnya Ustazah, hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Ustazah? Yang saya anggap efektif itu kolaborasi yang bagus, support, kemudian tadi kolaborasi dan komunikasi keterbukaan antara semua pihak yang terkait tadi. Misalkan ada yang diundang tidak datang, itu namanya kan tidak bisa diajak kolaborasi ya. Itu berpengaruh sekali. Nah, selanjutnya nih Ustazah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ustazah? Tantangannya ini ketidakterbukaan, kemudian berlainan persepsi,
kemudian kurangnya kerjasama, itu kadang-kala yang seringnya itu ketidakterbukaan. Misal ada kasus kemudian orang tua atau siapapun lah tidak menyampaikan hal-hal yang sebenarnya, ada yang ditutup-tutupi. Iyalah itu yang itu perlu kemampuan menggali, kemampuan bertanya pertanyaan yang berbobot mungkin ya. Jadi biar mereka bisa tergali atau mungkin perlu melibatkan. Kalau sudah, alhamdulillah selama ini sih belum pernah tidak terselesaikan sih. Alhamdulillah terselesaikan. Oke. Jadi tadi tantangannya itu ketidakterbukaan ya, Ustazah ya. Dan kolaborasinya ya. Iya. Nah, selanjutnya Ustazah, apakah Ustazah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ustazah itu langsung menyelesaikannya di satu tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian bentuk prosedurnya itu seperti apa yang dijalankan Ustazah? Kalau jadwal tidak ada. Tidak ada. Seringnya spontanitas saja sih. Spontanitas. Kalau ada suatu kejadian langsung diselesaikan apa? Langsung di tempat. Langsung biasanya kita selesaikan tadi ya prosedurnya kan berarti walas dulu yang menyelesaikan, walas nggak bisa, belum tuntas, lanjut ke TPWK bisa kepala sekolah. Tempatnya ya di sini, di ruang kepala sekolah. Kita undang ke sekolah ini untuk berembuk, untuk kita gali info-info lebih lanjut, gambaran utuh tentang kejadian atau kasus tadi. Jadi terjadwal tidak, tapi kami menghimbau ke seluruh warga sekolah ya, terutama guru-gurunya, jika ada permasalahan jangan ditunda, harus segera tertangani, kemudian jangan menganggap remeh suatu kasus, apapun kasusnya itu harus terselesaikan. Pada saat itu juga ya. Iya. Alhamdulillah sebetulnya sih di SDIT karena muridnya banyak ya, 634 siswa itu kasus sebetulnya banyak, tapi yang saya tangani nggak banyak, 1-2, berarti semuanya sudah beres di wali kelas, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustazah. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor lain apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu, Ustazah? Apa ya yang faktor-faktor yang membantu saya ya? Ya ini tim saya, alhamdulillah ya, guru-guru di sini, tim kesiswaan, alhamdulillah. Mereka itu kan beberapa kan juga sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ya, dan ada juga yang sedang mengikuti proses, jadi alhamdulillah mereka ini. Dan Kombel ya, komunitas belajar yang ada di sekolah ini juga lumayan berjalan, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 yang mengikuti pendidikan guru penggerak, tapi seakan-akan semuanya mengikuti karena mereka ada pengimbasan dengan adanya guru-guru yang memahami cara menyelesaikan satu kasus itu keberadaan mereka sangat membantu saya. Jadi dari rekan-rekan guru ya. Iya. Ya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan juga orang tuanya kan support. Orang tua kalau ada kasus ya enggak yang takut-takut dipanggil kepala sekolah, takut enggak. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan terakhir nih Ustazah. Dari semua hal yang telah Ustazah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari pengalaman Ustazah mengambil suatu keputusan dilema etika Ustazah? Pertama-tama ya pelajaran yang bisa saya ambil yang digarisbawahi itu, pertama-tama perlunya komunikasi efektif, perlunya keterbukaan, perlunya kolaboratif antar semua pihak, dan yang tidak kalah penting itu kemampuan mengendalikan diri, kompetensi sosial emosional. Karena kalau menangani kasus kita nggak bisa mengendalikan emosi kita,
nanti kita akan jatuh terburu-buru atau kita akan panik. Kalau orang yang panik itu ya sudah nggak bisa berpikir jernih. Terburu-buru juga hasil keputusan yang dihasilkan dari ketergesa-gesaan itu kurang bagus. Nah, dan semuanya kuncinya di ketenangan hati. Ketenangan hati kalau bahasa lainnya kan kompetensi sosial emosional ya. Bisa mengenali diri sendiri, kemudian bisa memanage diri sendiri, kemudian bisa memanage sosial ya. Kemudian juga ujung-ujungnya kan kalau sudah 4 kompetensi awal bisa terpenuhi, ujung-ujungnya bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. 4 ya. Ada di materi guru penggerak modul berapa itu ya? Kompetensi sosial emosional 2.3. 2.3. Oke. Mungkin cekap ini saja Ustazah pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri. Ngapunten barangkali mengganggu waktunya Ustazah. Sukses ya Ustaz Fatihin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru